Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, Em, mungkin di antara kita ada yang baru menyadari bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang berasal dari keluarganya itu hanya berjumlah sedikit. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, begitu ya. Lalu adakah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, baik itu ipar, misalnya keponakan ataupun paman yang juga menjadi sahabat beliau? Selain pastinya ada di sana ada Sayyidina uh, paman Rasulullah, begitu ya. Lalu seperti apakah perjuangan beliau ini, dan bagaimana sikap beliau ketika mengetahui ada sahabat beliau yang berbuat kesalahan dalam kondisi perang hingga akhirnya sampai membunuh seseorang, gitu ya, menyerang suatu suku bahkan yang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Tapi seperti apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya? Insya Allah kita akan coba bahas pada video berikut ini. Jadi mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, beliau bernama Abdullah bin Jahsi. Beliau juga disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Artinya beliau ini adalah seseorang yang masuk Islam pada golongan yang pertama. Pasti kita dengar di antara sahabat-sahabat yang lain adalah istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah, keponakan Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu ada dari kalangan budak Bilal bin Rabah. Lalu ada juga dari kalangan-kalangan yang lainnya, dan salah satunya adalah beliau ini yang bernama Abdullah bin Jahsi. Beliau juga adalah saudara Rasulullah karena anak dari bibi Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad memiliki ayah bernama Abdullah, memiliki kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini memiliki beberapa anak. Selain Abdullah, ada juga yang bernama Umaymah, dan Umaymah ini memiliki anak yaitu Abdullah bin Jahsi. Beliau juga adalah ipar Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah pernah menikah dengan seseorang yang bernama Zainab binti Jahsi radhiyallahu anha. Nah, Zainab bin Jahsi ini adalah adik dari Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Ketika peristiwa hijrah, Abdullah bin Jahsi ini termasuk orang kedua yang ikut. Jadi beliau juga, Abdullah bin Jahsi ini pernah berhijrah ke Habsah. Jadi pernah waktu ke Habsah dia ikut, waktu ke Madinah juga ikut. Tetapi ketika ke Habsah, beliau tidak mengajak keluarganya. Nah, pada hijrah kali ini Abdullah mengajak istri dan anak-anaknya serta keluarganya yang terdekat, gitu ya. Baru ketika ke Madinah, Abdullah bin Jahsi ini mengajak saudaranya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Setelah kaum muslimin hijrah, kota Mekah menjadi sepi. Lalu tiba-tiba datang pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ia memerintahkan supaya pasukannya mengambil seluruh harta kekayaan kaum muslimin, termasuk harta Abdullah bin Jahsi. Ini yang jarang diketahui orang. Kenapa hijrah ini berat? Karena rumahnya, tanahnya itu ditinggalkan. Kebayang kalau misalnya kita udah biasa tinggal di satu kota, lalu
ada di sana. Kalau sekarang kan al ulama warasatul anbiya, misalnya ada seorang kiai yang memerintahkan kita, ayo kita sekarang hijrah, kalau bahasa sekarang transmigrasi misalnya, karena di sini udah terlalu banyak kemaksiatan, kita tidak bisa berdakwah dengan baik di sini, mari kita kadang transmigrasi kemana, misalnya ke suatu daerah, misalnya ke Bandung, atau misalnya dari Bekasi ke Bandung misalnya, atau misalnya dari ya gitu. Tapi kan di Bekasi kita ada rumah gitu ya, ada tanah, terus barang-barang juga kan nggak mungkin dibawa semua misalnya. Nah, yang ditinggalkan di sini di daerah asal kita diambil sama orang-orang kafir Quraisy itu atas pimpinan Abu Jahal. Itulah salah satu pedihnya pengorbanan dari sahabat-sahabat Nabi ketika akan berhijrah. Mendengar berita sedih itu, Abdullah bin Jahsy mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menjawab, Allah akan menggantinya dengan rumah yang paling baik di surga. Ini menjadi pelajaran yang penting buat kita untuk berhusnuzon kepada Allah. Kalau memang kita diperintahkan untuk berhijrah, diharuskan untuk berhijrah begitu, karena untuk mengubah akhlak kita yang lebih baik, mengubah khususnya dakwah kita supaya bisa lebih baik, maka insya Allah segala apapun yang hilang itu akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan pemikiran yang generalis seperti itu. Jadi mengambil peristiwa hijrah itu pada peristiwa kita saat ini. Ada golongan yang bersikap seperti itu. Jadi mengambil maknanya, suatu pola yang terjadi yang diberikan oleh Allah, karena di sini Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang-orang yang berhijrah saat itu, seperti Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini, dengan balasan yang paling baik di surga, dengan rumah yang paling baik di surga. Tapi bagaimana dengan kita kalau misalnya kita melakukannya yang lebih baik? Ada yang menganggap bahwa ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik juga. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ini yang hanya terjadi pada kejadian itu. Kita jika mengikuti hal tersebut belum tentu iya juga, karena kita memang pada hakikatnya tidak tahu seperti apakah Allah Subhanahu wa taala akan membalas suatu kebaikan dengan pola yang mirip seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terserah. Saya rasa sikap saya pada menyikapi dua keterangan tersebut lebih memilih mana yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengambil keterangan yang sifatnya mungkin misalnya mau ngambil pertengahan aja begitu. Jadi tetap logis, tidak terlalu memaksakan, tetapi dalam hati, dalam etikat tetap berhusnuzon kepada Allah. Allah pasti membalas segala kebaikan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, peristiwa lainnya terkait Abdullah bin Jahsy ini adalah setelah beliau kehilangan seluruh harta, tanah, dan apa yang beliau miliki di kota Mekah karena memilih untuk beriman kepada Nabi dan ikut berhijrah ke Madinah. Setelah waktu berlalu, dia mulai merasa tenang dan nyaman karena telah tinggal bersama orang-orang yang seiman, meskipun dia harus bekerja keras gitu ya untuk bertahan hidup dengan keluarganya, mengulang lagi dari nol misalnya. Kalau kita bayangkan kan rumah tidak ada, ya harus lagi beli rumah lagi, kita yang membangun rumah lagi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah peran Abdullah bin Jahsy ini
ketika melakukan ekspedisi yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk laskar-laskar gitu ya, dan memilih 8 orang yang memiliki kemampuan untuk berperang. Salah satunya adalah Abdullah bin Jahsy ini. Abdullah bahkan terpilih sebagai pemimpinnya laskar Islam. Sebab itu ia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Karena saat itu beliau yang pertama kali ketika dibentuknya laskar Islam, para pejuang-pejuang Islam. Karena kan ketika di Mekah itu sama sekali belum pernah berperang ya Nabi. Nah, ketika di Madinah mulailah Nabi membentuk laskar Islam, dan yang pertama menjadi pemimpinnya adalah Abdullah bin Jahsy. Setelah dilantik menjadi amir, Abdullah mendapat perintah untuk melakukan ekspedisi. Nah, dalam ekspedisi ini Abdullah diberi surat yang hanya boleh dibuka usai menempuh 2 hari perjalanan. Jadi beri surat, kamu pergi ke satu tempat, nanti setelah 2 hari baru buka surat ini. Sesuai dengan instruksi Rasulullah, Abdullah pun membuka surat tersebut, kemudian membacanya 2 hari di hari kedua perjalanannya. Nah, pesan Rasulullah, bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Thaif dan Mekah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami. Demikian pesan Rasulullah. Sesudah membaca surat tersebut, Abdullah dan pasukannya meneruskan perjalanannya ke arah Mekah. Nah, setibanya di Nakhlah, mereka mempersiapkan pos pengintaian. Jadi begitu sampai di daerah bernama Nakhlah, beliau menyiapkan suatu pos pengintaian. Tiba-tiba ketika sedang mengintai, dari kejauhan terlihat serombongan kabilah membawa barang dagangan seperti kulit, anggur gitu ya, barang dagangan zaman dulu. Wah, ada kabilah nih lagi lewat. Ternyata setelah ditelisik, oh ini adalah kabilah Quraisy yang terdiri dari 4 orang. Ada sekelompok orang yang membawa barang dagangan terdiri dari 4 orang. Nama-namanya adalah Amr bin Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah, dan Al-Mughirah bin Abdullah. 4 orang itu yang menjadi kabilahnya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Abdullah dan pasukannya? Karena di sana jelas sekali ada orang-orang kafir Quraisy yang sedang melewat, 4 orang tadi. Saat itu adalah hari terakhir bulan Haram. Jika menyerang berarti mereka melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan, maka kabilah itu akan masuk ke tanah Mekah. Dengan kata lain, mereka membiarkan kabilah itu memasuki kota aman yang dilarang untuk berperang, gitu ya. Kondisinya. Setelah berunding, Abdullah dan pasukannya memutuskan untuk menyerang. Padahal di sini Nabi tidak memerintahkan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil mengalahkan kabilah Quraisy itu. 1 orang anggota kabilah pun tewas dan 2 orang tertawan dan 1 orang melarikan diri. Setibanya di Madinah, Abdullah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Lalu bagaimana respon Rasulullah? Ternyata Rasulullah sangat marah kepada Abdullah bin Jahsy. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian untuk menyerang, untuk merampas, untuk menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka dan melaporkannya kepadaku. Demikian sabda Rasulullah.
yang saya perhatikan di sini pertama, Abdullah bin Jasi ini kalau melihat cerita sebelumnya udah gregetan gitu ya dengan orang-orang kafir, kafir Quraisy. Mereka sudah mengambil rumahnya gitu ya, sudah mengambil tanahnya. Jadi mungkin di sana ada tekanan untuk bersikap agresif gitu. Wallahu alam. Supaya memberi pelajaran kepada kaum kafir Quraisy bahwa jangan sembarangan gitu dengan umat mukmin. Wallahu alam, sehingga dilakukanlah penyerangan seperti itu. Tapi awalnya dirasa bahwa penyerangan ini ada cukup akan menjadi titik balik gitu kepada umat muslim. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menghendaki hal tersebut. Beliau tidak memerintahkan untuk menyerang, merampas, menawan, apalagi sampai membunuh orang-orang yang orang-orang waktu itu musyrikin Mekah berarti. Rasulullah menunda putusan mengenai hukum harta rampasan dan 2 tawanan perang. Beliau masih menunggu keputusan Allah. Akan tetapi Abdullah dan pasukannya pun diberhentikan. Pasukan yang pertama tadi yang berangkat ke ekspedisi tadi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah kisah singkat dari Abdullah bin Jahsy ini. Mungkin akan ada cerita-cerita yang sangat lengkap. Ini masih pengantar begitu, di referensi-referensi yang lain. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, pentingnya ketaatan kepada seorang pemimpin. Di sini kita lihat pentingnya antara seorang pemimpin dan kita sebagai tim yang dipimpin itu untuk benar-benar memahami pesan dari atasan kita begitu, dari yang memberikan arahan kepada kita. Kita mesti memahami benar-benar tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa, sehingga ketika kita akan perlu untuk berimprovisasi di dalam suatu keputusan gitu, kita bisa tidak melenceng terlalu jauh. Kedua, kesabaran dan ketabahan. Begitu perihnya umat muslimin saat itu ketika akan berhijrah, setelah berhijrah, karena hartanya diambil gitu, aset-asetnya diambil, tapi mereka tetap percaya kepada Nabi, tetap sabar dan tabah menjalani apa yang mereka yakini. Dan yang terakhir ya di sini adalah tanggung jawab. Jadi Abdullah bin Jahsy tetap dengan legowo gitu, dengan berlapang dada mengambil tanggung jawab, tidak lantas ngedumel gitu ya kepada Rasulullah. Ini kan saya lakukan ya Rasul untuk umat muslim gitu ya, kenapa jadi saya yang dihukum? Tidak, tapi beliau tetap taat kepada pemimpin dan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan setidaknya di sini juga kita melihat bahwa pentingnya memiliki kemampuan untuk inisiatif, meskipun hasil inisiatifnya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW hasilnya kan. Tetapi pentingnya seorang pemimpin untuk mengambil keputusan ketika menghadapi suatu kondisi yang kritikal begitu. Baik sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.